Baik, ini akan kita mulai untuk tutorial pembelian PP online. Jadi di sini setelah kita akses link ke dalam booking.libur.homes, maka setelah itu kita melakukan login dan kita akan diarahkan ke form dashboard. Nah, di sini kita akan mulai untuk melakukan pembelian PP. Kita bisa klik di sini, di bagian atas terdapat PP online. Nah, di sini kita klik dan ada buy PP, kita klik di sini buy PP. Lalu kita akan diarahkan ke dalam form transaction setting. Di sini kita akan memilih dulu projectnya apa, product name-nya apa, dan quantity dari priority pass yang akan kita pilih itu berapa, seperti itu. Nah, kita pilih project name-nya dulu, misal Cendana Homes. Oke, produknya kita pilih. Jika di sini lebih dari satu, nanti pilih salah satu mengikuti dari project yang kita pilih, seperti itu. Di sini terdapat radio button, dua radio button pilihan. Terdapat refundable and not transferable. Ini mengartikan bahwa PP yang akan kita beli itu bisa di refund dalam bentuk uang, namun tidak boleh dipindah namakan dengan customer lain, seperti itu. Jika kita memilih fast lane, di sini transferable but not refundable, itu sebaliknya dari yang pertama, yaitu dia bisa dipindah tangankan ke customer lain, namun tidak bisa dilakukan refund dengan uang, seperti itu. Nah, misal kita pilih yang ini. Nah, di sini terdapat priority pass price. Ini adalah harga satuan dari PP yang dibeli. Dan di sini ada priority pass quantity. Ini adalah jumlah PP yang ingin kita beli. Dan di sini adalah total price. Jadi di sini adalah jumlah. Nantinya dari priority pass price dan priority pass quantity itu dikalikan, nanti akan ada total price-nya di sini. Misal jika kita membeli PP 3, maka di sini akan total yang harus dibayarkan itu adalah 15 juta, seperti itu. Dikalikan dari priority pass price ini, seperti itu. Dan ini untuk Cendana Home sendiri ini terdapat ketentuan bahwa pembelian PP tidak boleh melebihi dari 3 PP ya. Jadi misal kita input di sini 4 PP, kuantitas 4. Di sini terdapat peringatan bahwa tertinggi PP tertinggi pembelian PP itu hanya 3 dan tidak boleh melebihi 3, seperti itu. Nantinya ini kita tidak bisa order di sini, seperti itu. Jadi kita pilih 3. Oke. Di sini terdapat pemilihan unit type, term of payment, dan bank. Ini hanya untuk pencatatan. Jadi nantinya jika kita memilih unit lain, unit type yang lain itu tidak apa-apa. Jadi misal di sini kita perkiraan untuk kita membeli PP ini, perkiraan nantinya unit type-nya yang kita ingin beli itu tipe yang berapa, seperti itu. Ini hanya untuk perkiraan saja. Kita pilih. Ya, ini pilih cara pembayaran yang diinginkan nantinya, atau apakah cash, cicilan, KPR, ataupun kas keras, seperti itu. Misal di sini kita isi cash, dan di sini untuk agree kepada syarat dan ketentuan sudah auto checklist, jadi langsung kita order di sini. Oke, kita order. Nah, selanjutnya di step 2 kita akan dihadapkan di form verify customer. Nah, di sini kita untuk pemilihan PP yang akan kita beli itu untuk customer siapa, seperti itu. Customer existing kah atau customer baru kah, seperti itu. Dan kita bisa melakukan input pencarian ataupun penambahan customer baru by email ataupun dari customer data. Jika by email, kita cukup input emailnya saja. Jika nanti sistem melakukan pengecekan, jika email tersebut sudah terdaftar, maka akan menampilkan data customer yang sudah terdaftar. Namun jika belum terdaftar, maka akan ada pop-up message memberitahukan bahwa customer dengan email tersebut belum terdaftar, seperti itu. Kita akan coba mendaftarkan customer baru melalui customer data misalnya. Nah, di sini terdapat full name. Kita bisa melakukan pengetikan di sini, misal Pak Raden Tes. Oke. Dan di sini berdate-nya secara defaultnya tertera tanggal sekian. Ini saya coba memakai tanggal ini. Untuk KTP-nya kita coba input.
Dan di sini KTP, untuk file KTP Orkitas ini kita batasi sampai 16 digit ya untuk KTP ya. Jadi tidak bisa input lagi ini setelah maksimal 16 seperti itu. Setelah itu kita lakukan search. Nah ini ternyata untuk customer Pak Raden Tes ini ternyata dilakukan pengecekan oleh sistem, ini belum keregister di sistem, jadi ini terdapat message customer Pak Raden Tes is not register, are you sure? Apakah kamu yakin untuk melakukan registrasi customer baru ini? Klik yes untuk melakukan pendaftaran. Kalau cancel, kita nanti akan kembali ke form awalnya seperti itu. Kita klik yes di sini. Dan kita akan diarahkan ke dalam form registrasi customer. Di sini semuanya terdapat field-field yang harus kita lengkapi karena di sini semuanya bersifat mandatori ya. Ada bintang merahnya, ini bersifat mandatori dan harus kita isi. Oke. Ini saya lakukan isi dulu. Kita lakukan isi pengisian dulu mulai dari full name sampai upload ke NPWP seperti itu. Oke. Kita lakukan input dulu. Baik. Nah, ini semua field sudah kita lakukan pengisian, semuanya sudah lengkap. Dan di sini button untuk register dan continue sudah enable. Jadi ini mengartikan bahwa semua field sudah lengkap. Langsung kita lakukan registrasi dan continue. Dan setelah itu terdapat pop-up customer register successful. Ini mengartikan bahwa registrasi customer telah berhasil. Kita klik OK saja di sini. Oke. Dan di sini kita sudah mulai memasuki tahap akhir dari pembelian PP, yaitu tahap transaction summary. Jadi di sini terdapat order number, project name, detail dari PP yang kita lakukan pembelian seperti itu. Sampai ke priority pass quantity-nya ada 3 seperti itu. Terus di sini di bawahnya terdapat amount to be paid, jadi total yang harus kita bayarkan. Jadi karena di sini ordernya ada 3 dan masing-masing PP itu harganya 5 juta rupiah, maka yang harus kita bayarkan adalah 15 juta ya untuk amount to be paid. Di sini terdapat voucher no. Jadi jika kita mempunyai voucher tertentu, misal project Cendana Home ini menyediakan voucher untuk melakukan pembayaran PP, kita bisa checklist di sini, maka akan keluar form di mana amount to be paid-nya 15 juta, total to be paid-nya 15 juta. Jika kita input kode voucher di sini, maka nanti akan 15 juta ini akan otomatis fully paid. Jadi istilahnya kode voucher itu untuk membayar tagihan si PP ini, seperti itu. Namun jika tidak memakai voucher, maka ini bisa kita abaikan, kita uncheck. Dan kita bisa memilih payment method yang lain. Jadi payment method di sini disediakan bank transfer, BNI, dan metode lain itu bisa Visa ya, Mastercard. Itu bisa pembayaran melalui internet ataupun mobile banking seperti itu. Misal jika kita customer yang kita handle itu menginginkan bank transfer BNI, kita pilih ini, maka di sini Pay Now akan enable dan kita bisa melakukan finalisasi pembelian PP tersebut. Oke, kita klik Pay Now di sini. Oke. Setelah berhasil, ini akan muncul pop-up message. Oke, di sini ada selamat, kamu telah berhasil melakukan pembelian priority pass, dan ini adalah informasi dari virtual account-nya ya, virtual account-nya. Oke, nantinya di sini akan ada nomor virtual account dan ini ada BNI, harus dibayar kemana, dan ini yang harus dibayar adalah 15 juta. Dan ini jika kita klik OK, maka nantinya si customer akan mendapatkan email dan kita bisa melakukan inquiry untuk PP yang sudah kita order melalui priority pass history. Oke, kita klik OK saja di sini. Oke, kita diarahkan ke menu dashboard dan kita bisa melihat histori pembelian PP yang baru saja kita lakukan itu melalui priority pass history di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini kita pilih project sesuai yang PP yang kita beli tadi. Karena tadi masih belum kita bayar, kita pilih outstanding, kita search. Oke, nah di sini terdapat history dari PP yang kita lakukan pembelian tadi. Di sini terbentuk order code-nya sekian.
terus order statusnya masih outstanding karena memang belum dibayarkan, PP numbernya belum terbentuk karena belum dibayar. Nantinya PP number ini akan terbentuk begitu statusnya itu sudah fully paid, seperti itu. Dan di sini terdapat customer name-nya yang kita daftarkan tadi, Paradontes, member code-nya, sales atas nama kita yang melakukan pembelian untuk customer tersebut. Dan di sini terdapat status, jadi kita bisa melakukan cek payment. Di sini kita klik, maka nanti akan mengeluarkan informasi si status paymentnya itu seperti apa, seperti itu. Oke. Dan ini di sini terdapat resend. Resend ini untuk jika customer belum menerima email, maka kita sebagai sales bisa melakukan resend di sini. Oke, ini akan enable begitu si PP ini sudah dibayarkan oleh customer dan statusnya sudah fully paid. Oke, sekarang ini kita lakukan pembayaran dulu. Customer melakukan pembayaran dulu dan kita akan lanjutkan nanti setelah statusnya fully paid. Baik, sekarang kita sudah kembali dengan kondisi customer sudah melakukan pembayaran. Oke, kita kembali lagi ke priority history. Oke, di sini projectnya kita pilih Cendana Homes dan kita sekarang milih yang fully paid ya. Kita search. Nah, di sini untuk order PP yang telah kita lakukan sebelumnya ini sudah fully paid dan ini terbentuk 3 ya, karena kita melakukan pembelian 3 PP, maka di sini akan terbentuk 3 list data. Oke, 3 list data dengan order code yang sama karena dilakukan pembelian dalam satu aktivitas. Order status fully paid. Ini adalah PP numbernya yang terbentuk, jadi 001, 002, 003 seperti itu. Dan di sini customer name-nya sama semua, member code-nya juga sama semua. Ini status cek payment-nya sudah disable karena tidak perlu lagi melakukan pengecekan pembayaran karena sudah fully paid, seperti itu. Dan di sini terdapat resend untuk mengirimkan email ke customer. Ini jika customer masih belum mendapatkan email TTBF, seperti itu. Dan di sini terdapat print PP. Jadi di sini untuk melakukan pencetakan atau kita bisa view untuk TTBF-nya itu sendiri. Oke, kita coba klik print PP di sini. Oke. Nah, di sini ini adalah TTBF dari PP yang telah kita lakukan pembelian. Di sini terdapat banner Cendana Spart, ini adalah mengikuti dari projectnya. Terdapat order date-nya, kapan kita melakukan pembelian. Di sini ada nama pemesan, di sini ada KTP-nya. KTP ini ada data-data dari si customer yang melakukan pembelian PP ini, seperti itu. Mulai dari nama pemesan sampai dengan email, seperti itu. Dan di sini terdapat metode pembayaran priority pass, itu untuk cash. Di sini ada nama sales, ini adalah nama saya sebagai sales 01. Dan di sini terdapat preview preferensi unit yang udah diinput waktu pembelian PP, dan di sini telah terima uang sejumlah 5 juta, seperti itu. 5 juta ini untuk satu PP ya, untuk satu nomor PP ini. Dan di sini terdapat nomor PP-nya itu priority number CGS 01, dan ini adalah tipenya yang udah kita pilih. Untuk pembelian 3 PP tadi sifatnya adalah refundable but not transferable, seperti itu. Dan di sini terdapat barcode di mana nanti jika ada scan barcode maka akan keluar si nomor PP ini, seperti itu. Dan di sini terdapat saran dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh masing-masing project. Nah, karena kita belinya 3 priority pass, maka di sini akan muncul 3 TTBF. Dan di sini masing-masing berbeda nomor PP-nya ya, sesuai dengan PP yang kita beli. Jika kita melakukan pembelian PP kuantitasnya hanya 1, maka nantinya akan muncul 1 halaman, seperti itu. Jadi di sini cukup sampai di sini, mulai dari pembelian unit melalui PP online sampai customer melakukan pembayaran dan sampai pada akhirnya pembelian PP statusnya sudah fully paid, dan akhirnya si customer menerima dokumen ini untuk menjadi tanda bukti pembelian PP, seperti itu. Jadi cukup sekian dari tutorial pembelian PP di SalesWeb. Terima kasih.